Shalom, selamat pagi pemirsa Kompas TV Manado. Kembali lagi dalam program Mutiara Iman Kompas TV Manado. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang terus mengasihi kami dengan kasih tanpa syarat. Kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar hikmat kebijaksanaan dari Tuhan menjadi bagian kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Dan tidak sekedar mengerti memahami saja, tapi kami mau melakukannya Tuhan. Dan lewat apa yang mau Tuhan katakan dalam hidup kami, kami boleh mengerti dan melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. In doa kami, bertahtalah, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 13 sampai 21. Kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini adalah kaya di hadapan Allah. Ayat 21 dari kitab Lukas pasal 12 ini bilang, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Jadi yang kita tangkap saat Yesus berkata dalam perumpamaan ini, tujuannya dia mau kita kaya di hadapan Allah. Sekarang yang jadi pertanyaan kita, apa itu kaya di hadapan Allah? Seperti apa kita kaya di hadapan Allah? Kaya di hadapan Allah berarti kaya akan nilai-nilai spiritual seperti kasih, kebaikan, kemurahan hati, dan juga penuh ucapan syukur. Bersyukur bukan sekedar kaya akan materi. Nanti bersyukur karena kaya akan materi. Tidak. Kaya di hadapan Allah ini adalah kondisi di mana seseorang menggunakan hartanya sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, menolong sesama dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang kaya di hadapan Allah memandang kekayaan sebagai berkat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan
yang juga harus dibagikan kepada sesama. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri orang yang kaya di hadapan Allah. Ciri-ciri orang yang kaya di hadapan Allah, pertama, kita bisa lihat dia berorientasi pada nilai spiritual. Berorientasi pada nilai spiritual maksudnya seperti apa? Dia itu mengutamakan hubungan dengan Tuhan dan sesama di atas dari kepentingan harta duniawi. Jadi yang paling utama dan yang terutama dalam hidupnya yaitu mengutamakan Kristus, melekat dengan Tuhan. Ciri yang kedua, orang yang kaya di hadapan Allah, cirinya yang kedua adalah murah hati dan suka memberi. Murah hati dan suka memberi maksudnya menggunakan kekayaan dan harta untuk kebaikan orang lain. Seperti contoh, mau bersedekah atau menolong orang yang kurang mampu. Saya memiliki pengalaman pribadi. Waktu saya masih kuliah, waktu itu saya tidak pulang weekend, saya tetap di tempat kos. Dan pada hari Seninnya saya harus ke tempat kuliah dan uang saya saat itu tinggal Rp10.000. Untuk memilih naik kendaraan dari tempat kos menuju kampus saya harus menyisihkan Rp3.000. Jadi 30% dari uang sisa saya. Jadi saya lebih memilih untuk jalan kaki supaya saya tidak mengeluarkan Rp3.000. Jadi dari tempat kos menuju ke fakultas, ke jurusan saya memilih jalan kaki. Dalam perjalanan ke kampus, saya sambil bicara dengan Tuhan. Tuhan, ini 10.000, mau cukup tidak? Kapan saya akan dapat uang lagi saya tidak tahu. Tapi saya percaya Tuhan pelihara. Dalam perjalanan saya masuk di satu jalan antara kantor pusat dan fakultas peternakan waktu itu. Saya ketemu dengan seorang laki-laki, pakaiannya lebih kotor dari saya secara tampak kasat mata. Dia seperti lusuh dan saya melihatnya dan dia berkata, "Kak, bagi uangnya Kak, saya lapar." Saya menatapnya dan berpikir, Tuhan, uang saya tinggal 10.000 dan ini uang terakhir saya. Ini hari Senin, masih panjang untuk sampai hari Sabtu. Tapi dia terus memelas, Kak, bagi uang saya lapar, saya belum makan. Ibalah hati saya. Saya memberikan 10.000 saya untuk orang tersebut. Dan yang paling saya sangat terkejut, surprise saat itu, masih ada saya di tempat itu. Dia mengeluarkan uang yang ada di kantongnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara tahu, uangnya lebih banyak daripada yang saya berikan. Jadi dia punya segepok uang dengan nilai 20.000 bersusun-susun, 10.000 bersusun-susun, 5.000 bersusun-susun, 2.000 bersusun-susun. Dan dia mengambil 10.000 uang terakhir saya. Dan dia susun di antara tumpukan uang yang ada padanya. Lanjut cerita saya setelah yang satu ini. Kembali bersama saya dalam acara Mutiara Iman Kompas TV Manado. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saat saya melihat itu saya bilang, Tuhan, kenapa izinkan saya melihat dia punya uang di kantongnya dengan begitu banyak? Kenapa dia tidak mengeluarkan uang itu di saat saya sudah pergi dulu? Tapi dia mengeluarkannya di saat saya masih melihatnya. Dalam perjalanan saya ke kampus, saya percaya Tuhan sementara menguji hati saya.
Ini bukan tentang nilai Juwita, tapi tentang hati berpaut kepada siapa. Ciri orang kaya di hadapan Allah adalah orang yang murah hati dan suka memberi. 10.000-mu itu adalah milik Tuhan. Dan dalam percakapan saya merasa saya bicara dengan Tuhan saat itu, saya bilang, ya Tuhan, uang itu milik Tuhan, saya percaya saya akan masih bisa makan dan hidup. Dan Bapak Ibu pemirsa, buktinya saat ini saya masih hidup, saya masih bisa untuk makan, berdiri di tempat ini. Berarti mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan masih menjadi bagian saya. Saya dipelihara Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan itu. Dan lanjut, ciri yang ketiga, orang yang kaya di hadapan Allah. Dia bersyukur. Maksudnya bersyukur adalah dalam segala keadaan, orang yang kaya di hadapan Allah, dia mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak sekedar bersyukur karena dia punya prestasi, mendapatkan penghargaan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kekayaan, mendapatkan situasi yang membuat dia senang, bahagia, tersenyum, bersukaria, baru bisa bersyukur. Tapi bersyukur dalam hal ini adalah bersyukur bahwa kita bisa diproses Tuhan, meskipun tantangan, meskipun cobaan Tuhan izinkan untuk kita alami, kita masih bisa berkata terima kasih Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan akan terus menolong dan menyertai kehidupan kita. Jadi orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang punya hati untuk terus bersyukur di segala keadaan, di segala kondisi hidup. Kaya di hadapan Allah yang keempat, yaitu berbuat baik. Berbuat baik artinya kita dapat melakukan kebajikan. Kita suka senang berbuat baik dan membagikan apa yang dimiliki. Artinya kita hidup untuk bermanfaat bagi orang lain. Terus bagaimana kalau orang lain itu saat kita kasih, akhirnya dia jadi malas, dia menjadi tidak mau bekerja, dan dia hanya mau meminta-minta saja. Artinya berbuat baik di sini juga berbuat baik. Kita punya belas kasih kepada orang lain, tetapi juga bukan sekedar untuk menjadikan orang lain itu malas. Pasti ada roh dalam hati kita untuk aktif mengingatkan kita. Memberi, tapi juga untuk dalam tanda kutip kepada orang yang membutuhkan. Bukan sekedar kita berbagi, tetapi cuma untuk terkesan dilihat orang. Atau juga hanya untuk menyenangkan diri kita. Bukan mengutamakan isi hati, keinginan hati Tuhan dalam hidup kita. Jadi berbuat baik saat hati kita benar-benar murni, apa yang ingin kita kerjakan ini, fokus kita agar Tuhan senang, agar nama Tuhan dimuliakan. Dan pasti Tuhan akan memberikan kepekaan, roh aktif bekerja untuk kita, melihat hal-hal yang mana yang harus kita kerjakan, perbuatan baik mana yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ciri orang yang kaya di hadapan Allah yang kelima, hidup berpusat kepada Allah. Hidup berpusat kepada Allah dalam kata harafiahnya sangat gampang, berpusat. Tentu berfokus kepada Allah. Tapi dalam perjalanan kita sebagai manusia yang masih ada dalam kemah daging ini tidak mudah, tidak gampang. Menggunakan segala milik kita, termasuk hidup kita, untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini hal yang tidak mudah. Tapi saat kita ingin melakukan perintah Tuhan, hati kita, hidup kita melekat dengan Tuhan, kita mau untuk mencapai tujuan kaya di hadapan Allah, kita akan berjuang menggunakan segala milik kita, kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan memang secara manusia tidak mudah, tapi ketika kita punya Tuhan,
yang bertahta di tempat pertama dan paling utama dalam hati kita. Hal yang tidak mudah ini, yang tidak mustahil ini, yang terkesan mustahil ini akan menjadi tidak mustahil. Mujizat itu ada. Kita percaya segala sesuatu di dunia ini adalah milik Tuhan. Kejayaan, kekayaan, kehormatan, semuanya milik Tuhan. Kita hanya pengelola ketika kita ada di dunia ini. Waktu kejadian kebakaran di Los Angeles, beberapa saat sebelum itu ada sebuah acara penghargaan Golden Globes. Dan satu komedian asal Amerika, Nikki Glaser, waktu itu membacakan voting dengan kategori Globes Leaders. Dan ada 3 nomini di situ, ada pertama Cast and Crew, kedua Mom, ketiga God. Dan saat voting itu berlangsung dalam Globes Leaders ini, yang teratas mendapatkan voting terbanyak yaitu Cast and Crew. Voting kedua Mom, dan God, Tuhan, mendapatkan 0 voting, 0 voting. Dan saat membacakan God 0 voting, audiens yang ada di situ, orang-orang yang ada di situ tertawa seperti ejekan bahwa Tuhan tidak ada yang pilih sebagai Globes Leaders di situ. Beberapa waktu kemudian terjadilah kebakaran di Los Angeles. Mungkin terkesan ini hanya sebagian orang, sekelompok orang yang mengatakan bahwa zero voting itu hal yang biasa, sehingga mereka juga tertawa di situ. Tapi hari itu Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Kebakaran terjadi di Los Angeles. Saat kita berfokus pada dunia, hal-hal yang tidak bisa kita pikir oleh nalar, hal-hal yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita, dapat dibuat Tuhan terjadi. Karena Dia pemilik segala-galanya dalam kehidupan kita. Demikian juga yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Dalam Kejadian 19 ayat 26, saat terjadi Sodom dan Gomora waktu itu, Tuhan izinkan Lot selamat. Tetapi istri Lot tidak selamat. Dia menjadi tiang garam. Karena sebelum mereka keluar, mereka sudah diperingatkan akan terjadi Sodom dan Gomora. Pergi, jangan berbalik belakang, jangan menoleh ke belakang. Di sana, di area terjadinya Sodom dan Gomora, Lot dan istrinya mempunyai banyak harta. Mungkin istri Lot saat itu belum rela kekayaannya ditinggal semua, sehingga dia menoleh ke belakang. Akhirnya karena hatinya melekat pada kekayaan, dia mengorbankan dirinya. Dia menjadi tiang garam. Bapak, Ibu, saudara, saudari, pemirsa Kompas TV. Hari ini, kaya di hadapan Allah, Tuhan mengingatkan kita untuk berfokus hati kita kepada Tuhan. Melekatkan hati kita kepada Tuhan. Banyak tawaran dunia ini saat kita masih ada di dunia ini, begitu banyak tawaran untuk menggoda kita. Tapi menjadi pilihan kita, apakah hati kita mau melekat kepada dunia, apa yang ditawarkan dunia, atau hati kita mau melekat kepada Tuhan yang punya dunia ini. Kita akan melanjutkan perenungan kita setelah yang satu ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sekarang kita akan melihat perbedaan kekayaan duniawi
dan kekayaan di hadapan Allah. Kekayaan duniawi itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersifat fana dan hanya memberikan kebahagiaan sementara. Seseorang bisa kaya secara materi, tetapi tetap miskin di hadapan Allah jika harta tersebut tidak digunakan untuk kebaikan dan tidak berpusat pada Tuhan. Kalimat ini bukan berarti bilang bahwa anak Tuhan tidak boleh kaya. Bukan berarti bilang anak Tuhan tidak boleh memiliki kekayaan secara dunia. Tetapi kalimat ini menegaskan kepada kita bahwa kaya secara materi ini sia-sia kalau kita tidak gunakan untuk kebaikan banyak orang dan hasilnya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kaya itu bisa, itu hal yang baik. Tetapi biarlah kekayaan itu dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan memang itu tidak mudah. Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari pun masih terus diproses Tuhan. Berharap kita bisa menjadi orang kaya yang bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Dan lewat kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita boleh menjadi saluran berkat Tuhan, bisa bersaksi tentang kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan memberi bukan berarti karena kita untuk menerima berkat lagi dan lagi dari Tuhan. Tapi kita membagikannya, memberi karena Kristus sudah lebih dulu memberi kepada kita. Karena Tuhan lebih dulu kasih, sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, bahkan telah mengorbankan dirinya untuk hidup kita, maka Tuhan telah meneladankan kepada kita untuk berilah kepada sesama kita. Berilah yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan kekayaan di hadapan Allah itu, sebaliknya Bapak Ibu Saudara-saudari, kekayaan di hadapan Allah itu yang bersifat kekal, bersifat abadi, tidak dapat hilang atau diambil orang lain, dan menjadi dasar yang kokoh untuk kita hidup kekal di sorga. Kita semua tentunya mau punya tujuan yang sama, sorga jadi bagian kita. Saat kita punya hati, kita ingin Tuhan kaya di hadapan Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, upah kita yang kita harapkan adalah apa? Surga jadi bagian kita. Ketika Kristus sudah mau mati bagi kita, merelakan hidupnya sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Dia memberikan kesempatan kepada kita hidup baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita telah menjadi ciptaan baru. Kalaupun hari ini kita masih diizinkan Tuhan untuk hidup, berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat lebih baik lagi dari hari kita yang kemarin. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita mau Tuhan yang menjadi utama dalam hidup kita, hati kita melekat dengan Tuhan, upah kita apa? Surga jadi bagian kita. Semua anak-anak Tuhan di dunia ini punya motivasi satu. Kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita mau untuk taat setia dengan melakukan firman Tuhan. Karena kita mau bertemu muka dengan muka bersama Tuhan Yesus. Kita mau untuk punya kehidupan kekal sorga dengan Tuhan. Sehingga akhirnya sorak-sorai, sukacita, kebahagiaan, itulah yang menjadi bagian kita. Sudahkah kita bayangkan kehidupan yang bagaimana di sorga nanti? Kehidupan seperti apa yang akan kita terima ketika hati kita berfokus kepada Tuhan? Saat kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita punya tanggung jawab iman untuk terus bersaksi menceritakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita kepada siapapun, ke banyak orang. Bahwa ketika kita hidup dengan Tuhan, begitu banyak hal yang
amazed, luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar luar biasa karena kita bisa mendapatkan ini dan itu, tetapi juga saat kita melewati proses badai kehidupan. Kalau kita punya Tuhan, kita melihat Tuhan dalam hidup kita, keajaiban terjadi. Seberat apapun tantangan, cobaan yang Tuhan izinkan, kita punya kekuatan ekstra untuk melewatinya. Bahkan akhirnya membuat iman kita semakin dewasa. Bahwa ya Tuhan, terima kasih kita boleh melewati ini semua. Dan akhirnya cobaan bukan menjadi bagian kita untuk menggerutu pada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Tetapi cobaan akan menjadi satu cara untuk kita semakin melekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah membuat kita semakin kuat. Dan jelas, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, cobaan kecil saja bisa membuat kita untuk berputus asa. Bahkan bisa menyerang pikiran kita untuk bunuh diri. Ada beberapa kasus orang yang hanya cuma punya hutang 3 juta, 2 juta, rela membunuh diri karena tidak mampu lagi membayar hutang. Tapi juga ada juga kasus orang yang sudah punya miliaran, triliunan, tapi juga bunuh diri karena tetap ada hal yang mereka rasa kurang dan tidak cukup. Seperti tidak ada rasa syukur. Itu karena apa? Karena ada satu hal yang kosong dalam diri mereka. Meskipun mungkin ketenaran, kekayaan, kehormatan, segala-galanya sudah menjadi bagian mereka secara dunia. Tapi kenapa mereka masih memutuskan untuk bunuh diri? Ya, karena mungkin ada satu kekosongan di hati yang tidak dapat diisi apapun. Kenikmatan dunia yang ditawarkan dunia tidak bisa mengisi itu. Sehingga mereka memutuskan untuk bunuh diri atau berputus asa. Satu-satunya jalan untuk kita bisa bersyukur dalam segala hal, kalau sesuatu yang kosong itu tempatnya hanya bisa diisi oleh Allah itu sendiri. Jadi kalau Allah yang ada di hati kita mengisi satu tempat yang kosong dalam hati kita itu yang tidak bisa diisi apapun, percayalah bahwa apapun, sesulit apapun tantangan kita di hadapan kita, kita bisa lewati bersama Tuhan. Dan kalau dengan Tuhan, anak-anaknya diberi janji Tuhan, Dia akan jaga, tidak akan dibuatnya tergeletak. Bahkan saat kita merasa buntu sekalipun, Tuhan tolong jangan permalukan. Sudahlah kita manusia, tapi ketika kita bilang kita percaya Tuhan, sudah jadi anak Tuhan, kalau kita sendiri ini membuat Tuhan malu, bagaimana orang akan mengklaim, ternyata dia juga anak Tuhan sama saja. Sudahlah kita manusia, tapi jangan sampai lewat tubuh kita ini kita mempermalukan Tuhan yang telah memberikan kita keselamatan hidup kekal itu. Biarlah hidup kita terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Berjuang, berusaha, tidak mudah. Saya juga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini terus diingatkan bagaimana untuk terus berjuang. Hidup kaya di hadapan Allah. Dan mari kita fokuskan hati kita untuk terus hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk waktu ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan belajar firman Tuhan dan merenungkannya. Orang kaya yang bodoh dan bagaimana untuk hidup kaya di hadapan Allah. Percuma memiliki segalanya Tuhan kalau kami kehilangan Tuhan, kehidupan kami dengan Tuhan. Ya, tawaran dunia ini sementara, tapi dengan Tuhan bersifat kekal. Bapa, ajar kami untuk bisa menyenangkan hati Tuhan.
Dan terima kasih juga untuk kesempatan ini kami boleh ada di Kompas TV Manado. Tuhan, pakai program Mutiara Iman ini untuk menjadi alat kesaksian Tuhan. Lewat multimedia ini bisa berbagi tentang kemurahan hati Tuhan, tentang Kristus, sehingga banyak orang bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini doa kami Tuhan, biar Tuhan terus bertahta di tempat utama dan paling utama dalam hati kami. Dan lewat kehidupan kami, lewat kehidupan Kompas TV Manado, lewat program Mutiara Iman, nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.